Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menerima kita apa adanya. Karena Dia mengasihi kita. Bahkan Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Supaya kita belajar juga untuk mengasihi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Pastilah perintah Tuhan ini sangat familiar bagi kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Secara pengakuan, kita pasti setuju dengan perintah ini. Namun bagaimana ketika kita menerapkan perintah Tuhan ini? Seringkali antara pengakuan kita dan pelaksanaannya bisa berbeda, bukan? Ketika ada kata orang lain, ketika ada kata kelompok lain, maka kita melakukan perintah Tuhan ini tidak sebagaimana mestinya. Kata yang lain itu tidak lagi kita berpikir sebagai kekayaan daripada sebuah keragaman yang Tuhan ciptakan bagi kita. Namun kata yang lain dari orang lain, kelompok lain, itu telah dipersepsikan sebagai jurang pemisah antara kita dengan orang itu. Atau dengan kata lain, kata yang lain itu tidak bisa dijembatani oleh kasih kita. Sehingga kita tidak perlu mengasihi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus belajar. Selain kita mengakui perintah Tuhan ini, kita pun harus mengaplikasikannya sesuai dengan maksud Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 47 ayat 1-12. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadaku. Tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun, lalu Yakub memohon berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan, menurut jumlah anak-anak mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bala kelaparan melanda negeri Kanaan, termasuk juga negeri Mesir. Termasuk juga keluarga Yakub mengalami bala kelaparan itu. Meskipun Yakub dan keluarga adalah umat pilihan Tuhan,
namun mereka mengalami juga dan mereka pindah ke Mesir. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, apa yang terjadi dengan dunia ini juga dapat menimpa kita orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berpikir bahwa kalau terjadi sesuatu yang buruk dengan dunia ini, kita boleh tidak mengalami keburukan itu. Namun kita harus berpikir bahwa kita adalah bagian umat manusia di tengah dunia ini. Sehingga bisa saja apa yang terjadi dengan manusia lain, itu pun terjadi dengan kita dalam hidup kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yakub dan keluarga. Hidup dalam pengembaraan, hidup penuh kesusahan. Dan kesusahan Yakub juga karena kesusahan itu terjadi di tanah Kanaan, termasuk di tanah Mesir. Di sini kita belajar menjadi sesama manusia dengan orang lain. Belajar menjadi orang yang menghargai keragaman. Belajar menjadi orang yang tahu bersimpati dengan orang lain. Karena kita adalah sesama manusia. Apalagi sebagai orang percaya, kita sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Kita yang tidak layak, namun Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu saudara, jikalau kita pun dapat mengalami apa yang dialami oleh orang lain, marilah kita belajar mengasihi orang lain seperti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi mereka sebagai sesama manusia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, sebagai orang percaya, kita perlu mendoakan, memohonkan berkat Tuhan bagi sekitar kita. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Yakub. Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Bukankah hal ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Saudara, Firaun berbeda dengan Yakub. Firaun tidak percaya kepada Tuhan. Namun Yakub sebagai umat Tuhan, dia memohonkan berkat bagi Firaun. Saudara, di dalam Alkitab dicatat 2 kali di dalam bagian ini, di ayat 7 dan ayat 10. Yang ditulis, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Saudara, orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apapun kedudukan orang lain, bahkan mungkin kedudukan dia jauh lebih tinggi daripada kita. Namun kita belajar satu hal, kehadiran kita adalah untuk jadi berkat bagi mereka. Dan salah satu berkat yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan, memohonkan berkat bagi mereka. Saudara, itulah kehidupan yang indah. Ketika kita menjadi seorang pendoa bagi orang lain. Dan orang lain tahu ada Tuhan yang maha berkat, yang maha belas kasihan, dan maha kasih bagi mereka. Itu menjadi sebuah kesaksian yang indah dari kehidupan orang percaya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, Tuhan memberkati kita agar kita mampu memberkati orang lain. Saudara, Yusuf diberkati Tuhan. Dengan demikian, Yusuf dimampukan menjadi berkat bagi orang lain. Jikalau Yusuf tidak diberkati Tuhan, Yusuf pun tidak mampu memberkati orang lain. Ketika Yusuf diberkati Tuhan, dia mampu menjadi berkat bagi keluarganya. Bahkan dia mampu menjadi berkat bagi Firaun
bagi istana, dan bagi masyarakat Mesir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita, sesungguhnya Tuhan bukan saja ingin memberkati kita, tetapi Tuhan ingin memampukan kita supaya kita memberkati orang lain. Oleh karena itu, saudara, marilah kita selalu berdoa, Tuhan pakailah kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan tiap-tiap hari kita berdoa seperti itu. Sehingga kepada siapapun kita berjumpa, saudara, kita tidak pernah lupa. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dari firman-Mu kami belajar. Kami harus belajar mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami harus bersimpati dengan orang-orang sekitar kami. Karena ya Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan supaya kami mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Karena kami tahu ya Tuhan, pengalaman lingkungan kami bisa menjadi pengalaman kami. Sehingga dengan demikian kami harus belajar mengasihi orang-orang sekitar kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, biarlah kami selalu ingat ketika Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan sedang mau pakai kami memberkati orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kami boleh terus-menerus melakukan, menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.